Jadi teman-teman, apa yang saya lewati ini panjangnya sekitar kurang lebih 375 meter dengan lebar 100, kurang lebih 100 meter, dengan ketinggian bangunan sekitar 3 meter, dan ketebalan dari sebuah struktur bangunannya 1,5 meter, sangat besar sekali, sehingga bangunan ini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit yang terbesar di Indonesia. Teman-teman, saudara-saudara Buktan Pring, saat ini saya coba untuk masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam dari sebuah kolam terbesar di Indonesia. Merupakan kolam yang diduga sebagai penampung air untuk penunjang irigasi, penunjang ketahanan pangan pada waktu itu, dan sebagainya. Disinilah kita akan melihat bagaimana pada zaman itu semua warga bergotong royong membangun sebuah bangunan yang sangat-sangat istimewa. Teman-teman, nah bisa dilihat ya, seperti ini bangunannya dengan tinggi sekitar 3 meter, teman-teman. Masya Allah, kita lihat ya bagaimana bangunan ini sangat-sangat besar sekali, dan disinilah kita dapatkan anak-anak tangga untuk menuju ke dalam dari sebuah kolam. Kita coba turun, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dulu dari informasinya, sekitar tahun 1926 peninggalan kerajaan ini ditemukan. Di zaman Hindia Belanda dilakukan pemugaran di sekitar tahun 1966. Lalu dilakukan pemugaran lagi di sekitar tahun 1975, 1982, 1983. Ya, sudah berbagai tahap pemerintah BPK wilayah 11 Jawa Timur melakukan pemugaran di tempat ini. Saya saat ini posisinya sudah berada di bawah dari sebuah kolam yang sangat-sangat luas ini, dengan panjang sekitar 300 meter dan lebar 100 meter. Masya Allah. Namun karena kemarin musim kemarau yang sangat panjang, sehingga kolam ini surut, teman-teman. Hampir tidak ada air sama sekali, dan tanahnya pada berongga begitu, retak-retak. Kalau kita lihat secara utuh bangunan di sini, ini hampir 100% material bangunannya terbuat dari batu bata merah dengan ketinggian sekitar 3 meter. Bayangkan seperti ini, teman-teman. Masya Allah. Nah, ketebalannya di sisi pagar sekitar 1,5 meter. Nah, di situ ada teman saya, nah, Joko Suto Channel, yang lagi juga mereview kolam terbesar peninggalan kerajaan di Indonesia. Wilayah ini berada di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti ini ya. Kita coba untuk ke tengah. Adakah, meskipun hujan sudah mulai kemarin seharian, hujan sangat deras sekali, namun masih belum bisa menampung ataupun mengisi secara penuh dari kolam segaran ini. Di sini, teman-teman, banyak sekali kerang-kerang sungai ya. Nah, seperti ini, kerang air tawar. Ada beberapa cerita warga yang menyatakan bahwa di zaman Majapahit
kolam sekarang ini, dalam suatu acara tertentu, sang raja menyambut para tamu begitu. Namun piring yang terbuat dari emas, mangkok, guci, sendok, atau peralatan-peralatan lainnya yang terbuat dari emas itu dibuang ke dalam kolam ini katanya, teman-teman. Masya Allah, dibuang ke kolam ini. Namun itu merupakan hanya cerita warga di sini, cerita rakyat di sini ya. Saya mencoba untuk melewati dari sisi bawah, melihat dari bawah keberadaan dari kolam sekali. Nah, bayangkan teman-teman, panjangnya seperti ini. Wih, ini Kang Bloko Suto Channel ya. Kalau kita lihat ke sini ya teman-teman, jadi konstruksi yang digunakan pada waktu itu ketika pemanfaatannya berhubungan dengan air, mereka menggunakan sistem kosot seperti ini. Sistem kosot. Ya, kosot itu artinya tidak ada bahan perekat begitu, Kang. Kalau kita lihat di sini, ini kan kelihatannya hanya menempel begitu ya, tidak ada perekat. Tetapi cara yang digunakan oleh leluhur kita dulu itu sangat luar biasa. Jadi mereka hanya menggosokkan dari batu satu ke bata yang lain sehingga menimbulkan serbuk. Ketika serbuk itu ditempel begitu dari batu satu ke batu yang lainnya, maka merekat begitu. Jadi semen murni yang timbul dari hasil gesekan dari bata-bata yang digosok itu, gitu loh, Kang. Dan itu terbukti, cara seperti itu terbukti kuat. Buktinya ya ini, kolam ini begitu loh. Bayangkan 700 tahun yang lalu, kalau kita acuannya kepada Majapahit ya, 700 tahun yang lalu. Jadi bangunan ini masih utuh. Jadi tapi memang ada beberapa material-material bangunan penambahan begitu, tapi tidak begitu banyak begitu loh. Iya, kita lihat dari permukaan ini sekali. Nah, ini sangat-sangat kalau sekarang mungkin ditembak ya. Caranya orang-orang yang bangun kalau pakai benang begitu ya kan, ditembak begitu ya. Jadi ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Bangunan peninggalan kerajaan yang masih bisa kita nikmati begitu ya. Keberadaannya berada di Trowulan, sebagaimana Trowulan itu merupakan kota raja dari kerajaan Majapahit. Jadi ini adalah kotanya begitu. Nah, dulu ini Kang, kolam ini sangat penuh dengan air. Dulunya ini ya? Iya, sangat penuh dengan air. Bahkan meskipun kemarau panjang begitu, jarang sekali ada suatu fenomena surutnya air di kolam Segaran ini. Tapi beberapa dekade ini surut begitu loh. Entah apa penyebabnya. Kalau dari beberapa yang saya baca dari artikel begitu, katanya karena banyaknya pengrajin-pengrajin bata di sekitar sini, sehingga ada semacam kayak apa namanya, akibat geologi begitu. Terus ya itu tadi. Yang kedua memang ya namanya zaman ya, pasti ada perubahan-perubahan lah. Yang saat ini saya lihat bersama Kang Bloko Suto Channel, hanya ada beberapa air di situ, Kang. Oh, iya. Kita coba ke sana yuk. Ini banyak kerang-kerang sungai ini. Jadi biasanya warga sini ketika surut itu dia memanfaatkan ikan-ikan di sini. Banyak sekali ya, Ikan yang paling banyak di situ adalah ikan wader. Nah, ikan wader ini punya cerita tersendiri di warga Trowulan. Menurut cerita warga sini, ikan wader itu adalah ikan kesukaan dari Raja-Raja Majapahit. Iya, makanya kuliner di sini kan terkenal dengan kuliner ikan wader, masakan wadernya. Jadi seperti itu, Kang. Ikan wader itu kesukaan raja katanya. Jadi warga di sini ketika surut memanfaatkan kolam ini mencari ikan wader tersebut gitu. Dan bahkan dulu pernah ditemukan ikan yang mirip buaya. Oh, dulunya itu. Ya. Apa, ikan misterius apa? Bukan, ikan biasa saja. Kan ada itu, gak tahu aku namanya, ikan yang mirip buaya itu. Nah, jadi harusnya kolam Segaran ini kalau
terpenuhi ya dengan air, itu bisa menampung sekitar 200 berapa kubik begitu air. Begitu. Tapi saat ini yang kita lihat hanya sebatas ini saja ya. Ini adalah di bagian sisi timur, teman-teman. Airnya hanya ada di sini saja. Nah, apakah di dalam sini masih banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit ya? Yang katanya ini ya, menurut warga dulu itu ada cerita emas, piring emas, sendok emas oleh raja itu ketika menyambut para tamu itu dibuang ke kolam sepeninggalan gini. Ya, tapi peninggalan seperti harta Iya, karun gitu ya. seperti banyak peninggalan harta karun kerajaan di sini. Nah, ini teman-teman. Meninggalkan air seperti ini ya. Iya, Masya Allah. Jadi tidak begitu dalam, itu buktinya ada tonggak ya, tonggak bambu yang kemungkinan hanya mungkin 1-2 meter lah. Padahal kemarin hujan sangat deras sekali di sini. Artinya memang saat ini keadaannya kolam sekarang hampir kering.